Tarawih kita lakukan 8 rakaat dan 4 salam dan 3 rakaat witir 1 salam. Kepada jemaah bapak-bapak yang akan mengikuti tadarus dapat mengikuti setiap bacaan sholat tarawih setiap hari selama 1 jam. Dan kepada jemaah tidak usah membawa Al-Quran. Al-Quran sudah disediakan oleh panitia. Sedangkan ibu dan remaja dilaksanakan pada sholat subuh. Untuk jaga keamanan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan, kami mengimbau kepada jemaah yang membawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala bikitul karim alhamdulillah minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan inna khalaqnakum min nutfatin mukhtasar wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya tarawih Masjid Islamic Baitur Rahim Islamic Center yang saya banggakan. Puji dan syukur adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bila dengan rahmat dan limpahan berlimpah kepada kita menunaikan selesai hari ke-6 dan insyaallah masuk ke malam ke-7. Salawat dan salam diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah, pada kesempatan ini tentunya diberikan kepada saya adalah Islam agama yang harmonis. Sampai dengan saat ini data pendudukan 2024 tahun lalu jemaah sekalian, umat Islam Indonesia yang beragama juta itu 85%, kurang lebih 238 juta. Sementara khusus Sumatera Selatan seperti Indonesia, data menunjukkan 86,1% dari 100,5 juta anak Selatan beragama Islam. Berarti kurang lebih 1.291 juta warga umat Islam di kota Selatan. Sisanya beragama Katolik, Protestan, dan sebagainya. Jemaah sekalian, pertanyaan sekarang, dengan jumlah mayoritas umat Islam Indonesia penduduknya atau suku yang lebih kecil, potret yang paling beragam Bhinneka Tunggal Ika Nusantara Selatan ini 1.291.000 atau 86,1%. Bagaimana kondusivitas kehidupan beragama umat Islam khususnya di Nusantara Selatan? Dari berdirinya 16 tahun yang lalu jemaah sekalian, dan saya salah satu saksi sejarah pegawai yang ada kabupaten hidup di existing tidak di Nusantara Selatan. Alhamdulillah kita sebenarnya di sini. Tentu perbentukan kecil secara kualitas semua ada, tapi dibandingkan dengan ketentraman keharmonisan secara keseluruhan, kita jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena umat Islam mayoritas. Itu catatan yang harus saya garis bawahi. Apakah model semacam ini baru kita saksikan saat ini? Oh tentu tidak. 622 Masehi ketika baginda Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, muhajir diterima oleh kaum Ansor. Ternyata Ansor itu bukan hanya umat Islam, ada jemaah sekalian. Saat ini di Madinah hidup suku Bani Khalaf dan Khos. Ini adalah suku Yahudi. Hidup bersama juga penyambung Katolik Ortodoks.
Dan pada 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini mencetuskan satu piagam perdamaian yang disebut dengan dalam bahasa Arabnya Madinah. Piagam Madinah. Yang menarik apa isinya? Ternyata piagam ini dicatat dalam sejarah. Inilah cikal bakal pertama kali kehidupan dalam satu komunitas berbeda tunggal-ika. Itu ada Indonesia. Beragam pluralistik, tapi ternyata jadi satu kesatuan. Karena isi dari piagam Madinah itu pertama, kebebasan beragama bagi penduduk yang ada di kota Madinah saat ini. Artinya apa? Ketika bagi Rasulullah sebagai khalifah, sebagai pemimpin kepala negara saat itu, beliau mengatakan dengan piagam ini, dengan konstitusi ini menjamin semua warga negara yang tinggal di Yathrib yang berupa penduduk Madinah atau Munawwarah adalah negara yang menghidupi warga negaranya bebas beragama. Sementara PBB terberat yang misalnya 1945. Jadi jauh dan semua 15 agama Islam terjadi pionir. Jadi kalau diajarkan toleransi beragama, jangan ajarkan umat Islam, karena kita justru yang menampakkan khususnya itu bagi Rasulullah lewat Madinah. Yang kedua, isi piagam Madinah ini ya sekalian, ada jaminan perlindungan dari pimpinan negara kepada penganut yang minoritas. Subhanallah, luar biasa. Mereka yang para penganut di luar Islam yang paling utara itu yang disebut dengan apa namanya? Ini salah satu suku yang sering berkumpul di kawasan suku-suku Yahudi pada waktu itu. Dengan adanya piagam ini, maka mereka dilindungi, dijaga, dan ada yang namanya piagam perdamaian perselisihan diselesaikan secara konstitusi. Minoritas dilindungi, agama silakan bebas dipungut. Dan yang ketiga, yang kita kalah pentingnya ya sekalian, bahwa hubungan antara satu kelompok bangsa, suku bangsa dan satu dengan yang lainnya dilindungi oleh konstitusi yang namanya piagam Madinah ini. Artinya apa? Jauh sebelum sekali lagi perserikatan bangsa-bangsa mengakui peradaban dan kesamaan satu suku bangsa, negara secara globalitas, piagam Madinah telah memunculkan itu semua. Jadi role model negara yang disebut dengan civil society pada waktu itu, itulah yang disebut dengan Madinatul Munawwarah. Dan yang keempat, salah satu juga dari butir-butir piagam Madinah ini adalah penyelesaian segala persoalan dan perselisihan antara satu suku dengan suku yang lainnya tidak berdasarkan asas kesukuan, karena kalau kesukuan akan menimbulkan hal-hal yang berkenaan dengan klaim siapa yang paling berhak, siapa yang paling tinggi derajat. Tapi lebih pada persoalan konstitusi piagam ini adalah diselesaikan secara perdamaian. Dan kita tahu Madinah menjadi role model sampai saat ini, dan sekitar bangsa-bangsa mengakui bahwa harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan negara model pertama dicetuskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pilihan Allah yang tidak pernah belajar ilmu ketatanegaraan, tidak pernah belajar yang sifatnya ilmu sesuai masyarakat, tapi dengan doanya Allah. Kebanggaan kita semua sekalian, dan harus kita jaga sekali lagi bahwa kalau umat Islam mayoritas dimanapun juga berada, bahwa masyarakat kita Allah lagi kita pengayom, kita pelindung, menjaga, memelihara, memegang konsep perdamaian. Lain halnya kalau umat Islam dinikmatinya minoritas. Kehidupan berbangsa dan dimanapun kita melihat, dan sebaliknya perlakuan dan tidak memihak, digusur dengan atas nama pembersihan etnis dan sebagainya. Dan ini semua adalah apa? Islam, rahmat dan lil'alamin, dan bukan sebuah konsep dalam tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan masyarakat telah ditanamkan di sebuah negara kecil yang awal
perjuangan dan berbagai sampai jalan itu dibanding atau melawannya dengan tulisan Yasin. Hadirin jemaah yang berbahagia, jadi dalam konteks kekinian kita, umat Islam Indonesia alhamdulillah masih mayoritas dan semoga mayoritasnya umat Islam tidak hanya dalam konteks kuantitas, tapi juga ini dengan kualitas, terutama bagaimana memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai satu bentuk perlawanan utama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, bahkan tentunya dalam penyelesaian persoalan yang bersifat kisah. Yakin dan percaya Tangerang Selatan yang kecil ini, jemaah sekalian, ternyata di bumi Tangerang Selatan ini yang mayoritas adalah kehidupan yang lebih beragam. Orang mengatakan mayoritas Tangerang Selatan itu adalah suku Betawi, tapi BPS mencatat penghuni utama terbesar Tangerang Selatan ini adalah suku saudara-saudara dari Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun tentu Jawa dan sekitarnya begitu ya. Tangerang Selatan ini bukan khas utama ras Betawi yang menempatkan urutan ketiga, tapi dalam konteks kehidupan bermasyarakatnya kita menjadi sebuah bineka tunggal ika yang nyata dalam bentuk kehidupan kota kecil. Kenapa? Karena umat Islam 86,1% dari 1,5 juta yang dihuni di Tangerang Selatan. Jamin dirahmati Allah, lewat mimbar ini di masjid yang kita cintai ini, kita akan saksikan dan kita jaga ukhuwah kita, kebersamaan kita, bukan hanya konteks internal umat Islam menjadi keluar dalam konteks bagaimana Islam menjadi agama rahmat dan damai di mana saya berada. Dan bukti nyata jemaah sekalian di dalam bulan suci Ramadan ini, para penjual takjil sekitar sore, sekitar kawasan BSD dan sekitarnya termasuk pasar Pelenan, apakah semuanya umat Islam? Ternyata bukan. Yang jual berbagai macam kebutuhan kebutuhan toko yang ada pasar modern ya, atau pasar-pasar tujuh pasar yang ada di kawasan kita, Serpong, kemudian di Pondok Pasar Dekol, pasar yang ada di Jombang dan sebagainya, apakah sebagian besar umat Islam? Ternyata tidak. Tapi kenapa mereka ikut sejarah? Karena Islam rahmatan lil alamin. Jadi sama ukhuwah kesatuan kita saling bersatu. Maka kedua kita jangan bagaimana agama kita ini mengayomi, melindungi, menjamin hak-hak secara keluarga negara, termasuk dalam kebebasan beragama. Insya Allah Tangerang Selatan akan menjadi kota yang rahmatan lil alamin, karena memang terpancar dari nilai-nilai cerdas modern religiusnya, dan salah satunya kehadiran kita di tempat ini, di masjid yang Allah cintai tempatnya keberadaan ini, mustajab doa kita di bulan Ramadan ini, untuk kita terus mohon Allah agar Tangerang Selatan kota cerdas, modern, religius dan tatanan kehidupan bangsa terus menjadi rukun, sejuk dan bawa kesejahteraan masyarakat kota Tangerang Selatan. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum